Ya, rokok udah, korek. Gue mending pakai garpit aja deh. Ntar kalau lintingan disangka gele. Alas ya kerekam. Halo Jungs, willkommen balik lagi ya ke channel gua Double Chin Pirates. Wigets Jungs, apa kabar? Semoga lu di luar sana baik-baik aja ya. Tapi kalau di luar sana ada masalah, baik itu finansial, percintaan maupun keluarga, sans aja bro. Keep your head in the game karena just like the French would say, c'est la vie, motherfucker. Long coat, Hawaiian shirt, udah kayak Billy Butcher gua. Lu kalau nggak tahu Billy Butcher itu siapa, dia itu prominent karakter di pembahasan kita kali ini ya, which is The Boys. Tapi sebelum ke pembahasannya, gue pengen ya ngenalin format baru lah ya buat kalian. Ya kita coba dulu lah ya, works atau enggak. Jadi rencananya di video ini gue bakal ibaratnya mah ya nge-review kayak teknikalnya. Ya ibaratnya belakang layarnya lah tentang The Boys, sutradaranya mungkin, atau dia developer dari siapa, produser-produsernya, aktor-aktornya. The Boys ini sebenarnya base dari mana, ya gitu-gitulah. Basically non-spoiler review lah ya. Terus setelah 3-4 hari atau mungkin seminggu setelah gua up video ini, barulah kita bahas secara detail gitu The Boys tuh kayak apa yang bakal terjadi. Ya discussion lah ya. Jadi lu ada waktu buat nonton juga dan nggak ke spoiler gitu. Jadi without further ado, langsung aja ke videonya ya. Buka quote dulu lah ya, hadadang boy. Jadi seri original Amazon yang diangkat dari komik karya Garth Ennis dan Derek Robertson ini ditranslate atau didevelop untuk TV oleh Eric Kripke ya. Tapi nggak cuma orang-orang ini doang yang ada di balik The Boys gitu ya. Karena produser-produsernya The Boys juga banyak yang sangar-sangar gitu ya. To name a few, dua yang mungkin lu kenal adalah Seth Rogen dan Evan Goldberg ya. Seth Rogen lu udah jelas tahu siapa lah ya, Our Resident Stoner gitu ya. Dan kalau lu nggak tahu Evan Goldberg siapa, tapi kayak pernah denger Evan Goldberg siapa ya? Jadi Evan Goldberg tuh basically partner in crime-nya si Seth Rogen lah ya. Jadi ya basically hopengnya dia lah di dunia film gitu ya. Premisnya The Boys ini sebenarnya simple ya, dan sebenarnya bisa di-sums up menjadi satu pertanyaan, yaitu apa yang terjadi kalau superhero itu beneran ada di dunia nyata. Dan plotnya sendiri sebenarnya revolves around warpath-nya si Billy Butcher ya. Jadi si Billy Butcher ini diperankan oleh Karl Urban. Dia itu in a warpath atau lagi dalam misi balas dendam untuk menjatuhkan salah satu superhero namanya Homelander, diperankan oleh Anthony Starr. Tapi si Butcher ini nggak sendirian ya. Dia punya kru nih namanya The Boys, yang terdiri dari Billy Butcher sendiri pemimpinnya gitu ya, jelas. Frenchie, seorang lahiran Prancis yang basically he's a weapons dealer gitu ya. Mother's Milk, seorang OCD. Lu kalau nggak tahu OCD itu apa? OCD itu obsessive compulsive disorder ya. Basically kalau lu nggak bisa ngelihat sesuatu nggak rapi, lu kalau bisa kan lihat box pensil, bisa kan lihat Faber-Castell gitu ya kan, itu biasanya kan warnanya kayak pelangi gitu ya. Kalau misalkan warnanya nggak pelangi tuh lu nggak bisa aja, lu harus jadiin itu jadi pelangi. Nah itu namanya lu punya obsessive compulsive disorder, OCD ya. Dan member terbaru mereka, Hughie Campbell, diperankan oleh Jack Quaid. Tapi seperti layaknya si Billy Butcher punya kru namanya The Boys, Homelander juga punya kru nih namanya The Seven. Dan The Seven ini basically parodiannya Justice League ya. Jadi membernya itu Homelander ini parodinya Superman, Queen Maeve parodiannya Wonder Woman, The Deep parodiannya ke Aquaman, Translucent parodiannya Invisible Man, A-Train parodiannya The Flash ya, jadi super speed kekuatannya. Dan member terbaru mereka yaitu Starlight, diperankan oleh Erin Moriarty. Starlight ini sebenarnya dia rada mirip, ya she's basically a less sexual version of Starfire lah kalau di DC itu ya. But she's cute though. Speaking of cute girls, satu hal yang langsung gua notice dari The Boys itu ya, ini rada lebih teknikal sih. Jadi yang langsung gua notice adalah cowok-cowoknya gitu ya, aktor-aktor yang berperan di seri ini tuh ganteng-ganteng men. To be fair, memang kalau misalkan serian atau tayangan-tayangan TV itu kebanyakan aktor-aktor, aktris-aktrisnya itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Cuma yang gue sadar adalah di The Boys ini cewek cantiknya rada sedikit kurang banyak gitu. Lebih banyak cowok-cowok yang gantengnya gitu. Ya contoh aja ya, si Billy Butcher jelas gitu, literally wah oozing sexual tension kali orang itu. Hughie Campbell gitu ya, si Jack Quaid, I mean he's not hot sih, but he's cute though. Terus si Frenchie udah jelas Residence bad boy, coba
ganteng-ganteng lah dan cakep-cakep gitu. Homelandernya sendiri juga cakep gitu sebenarnya. Dan logis juga sih, secara kan The Boys ini kan plotnya kan revolusi superhero gituan kan, cowok banget gitu ya ibaratnya. Jadi untuk menjangkau audiens yang cewek gitu dengan dikasih aktor-aktor yang lebih ganteng-ganteng gitu. Jadi film The Boys ini menurut gua cocok banget sih ibaratnya kalau lu abis enak-enak gitu ya. Sekarang mau Netflix and chill beneran, pengen nonton beneran gitu ya. Cocok banget nonton The Boys menurut gua gitu ya. Karena cowoknya seneng karena ini basically superhero story. Ceweknya pun relatif rada skuy karena harus diakui cowok-cowoknya ganteng-ganteng men. Dan ini for the record not gay ya. Not that there's anything wrong about being gay, but gue sebagai reviewer harus objektif dong. Kalau ganteng gue bilang ganteng, kalau jelek gue bilang jelek dong. Well, to be fair, yang cantik-cantik juga rada banyak sih, kayak Queen Maeve sama Starlight gitu ya, Erin Moriarty. Gue udah 3 kali name bomb Erin Moriarty kali ya. Tapi ini khusus ya buat lo ya, karena hampir semua orang yang gue kenal gitu ya nonton The Boys tuh pada ngomong, oh iya sih yang main Starlight cakep. Nah itu udah gue kasih tuh namanya, Erin Moriarty ya namanya. Jadi buat lu yang Indo Cabul Squad atau squad Romusa ya, rombongan manusia sange, langsung aja follow, DM lah, ngetry terserah lu gitu ya. Tapi ya jangan harap aja di notice kalau lu kerjaannya cuma komen, apalagi komen-komen hate yang toxic tolol kayak nggak ada otak, netizen barbar ya. Udahlah lu nggak ada harapan aja udah. Tapi yang menjadi appeal utama atau daya tarik utamanya The Boys itu bukan cuma cowok-cowok ganteng dan cewek-cewek cantik doang ya. Tapi sebenarnya The Boys ini tuh mengkritik atau mengkomentari dunia perfilman Hollywood sih, yang basically sekarang didominasi dengan film-film superhero gitu ya. Film-film dari Marvel, film-film dari DC gitu ya. Dan mereka itu mengkritik betapa komersilnya film-film kayak gini gitu. Kayak Marvel aja, MCU gitu ya contohnya. Dia literally setahun bisa ngeluarin kayak 4 film, dan empatnya blockbuster gitu, high budget, yang pendapatan grossnya pun banyak gitu, gede gitu ya. Tapi si plotnya tuh relatif klise gitu. Menurut gue juga sama, maksudnya gak jelek, cuma kayak ada ramuannya gitu, kayak ada rumusnya gitu. Jadi ibaratnya mah nggak fresh bread gitu, kayak bosen gitu lama-lama teh karena gitu-gitu doang. Memang to be fair banyak yang literally bagus juga sih. To name a few, Black Panther itu bagus, Endgame, Infinity War Saga itu bagus gitu ya. Spider-Man yang animasi Into the Spider-Verse juga bagus, itu one of my favorite tuh gitu ya. Cuma untuk yang lainnya bosen banget sih. Kayak ibaratnya kan yang gue bilang tadi gitu, kayak ada rumusnya gitu, jadi bosen gitu. Dan mereka juga mengkritik bahwa perilaku si superhero ini sebenarnya nggak realistis gitu, karena literally semuanya tuh kayak wah chivalrous baik gitu, kayak anjir. Gini aja lah, kita realistis aja lah ya. Selebriti aja kita lihat, selebriti yang powernya itu cuma popularitas gitu ya, cuma dia diidolakan sama orang-orang banyak. Kadang-kadang aja seenaknya gitu. Apalagi ini statusnya superhero yang sudah jelas status selebriti mah masuk ke job description gitu ya. Dan ditambah power yang literally inhuman gitu, super strength lah, heat vision lah. Makanya kalau misalkan superhero itu ada di dunia nyata, gak aneh kalau beberapa atau kebanyakan dari mereka itu jadi orang-orang psikopat yang basically hobinya itu killing for sport gitu. Dan karena isu-isu yang tadi dan beberapa pembahasan yang gue sebutin tadi, The Boys itu walaupun namanya The Boys gitu ya, ini literally target audiensnya tidak sama sekali untuk boy ya, tidak sama sekali untuk anak-anak ya. Awas lu kalau misalkan punya adik atau punya anak tiba-tiba komen, wah ini sih terlalu violent buat anak gua, so anak gua ntar jadi psikopat. Bro, ini memang bukan buat anak-anak. Ini kenapa gue disclaimer ini sekali lagi ya, karena gue juga kan lihat-lihat kayak tes interview bla bla bla, bacain rose comment gitu ya. Ini literally ada orang bule yang dia tuh komennya serius gitu ya, oh ini terlalu violent bla 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 gitu ya. Terus dia ngomong anak umur 5 tahun gue jadi nggak bisa berhenti gambar hal-hal gore gitu ya. Gue kayak anjing, kan disclaimer-nya udah jelas gitu. Sebelum film ada tulisannya, this show depicts extreme violence, extreme nudity, extreme language gitu. Udah jelas gitu. Dan kalaupun lu misalkan males gitu ya, generasi males baca gitu ya, itu nggak baca langsung di skip doang, kan udah jelas di intro anjing scene pertamanya aja superhero bunuh orang gitu. Gua mah kalau misalkan nih, gak usah punya anak deh. Misalkan sebelah gua anak gitu ya, gue nggak kenal anak ini siapa, dan gue lagi nonton The Boys nih ya, gue lagi nonton The Boys di iPad atau di mana di HP gue gitu deh.
gue lagi nonton The Boys, gue tahu itu anak ikut nonton gitu ya, gue bakal berhenti nonton The Boys karena ini bukan acara buat anak-anak, men. Orang tuh anjing gitu. Tapi itu menunjukkan bahwa netizen goblok tuh gak cuma ada di Indonesia, men. Orang bule juga banyak yang goblok. Jadi jangan terlalu memboikot Indonesia lah. Orang-orang goblok mah mau di ras manapun, di negara manapun ada, men. Tapi balik lagi ke topiknya ya. Satu hal lagi yang bener-bener paling menarik menurut gua ya dari The Boys itu, karena dia itu juga memboikot atau menunjukkan bahwa scene-scene yang kayak Superman ngangkat pesawat itu tuh sama sekali tidak logis. Dalam segi ilmu pengetahuan alam apapun tidak logis itu tuh. Maksud gua gini, gue bakal jelasin sesingkat mungkin dan sejelas mungkin yang gue bisa ya buat lo luar sana. Ada yang dulu IPS atau misalkan dulu kalau mata pelajaran IPA tuh kerjaannya mentok-mentok KKM, langganannya mah 10, 20 gitu ya, kagak pernah nembus kepala 3 gitu ya nilai lo. Nih gue bakal jelasin secara singkatnya. Kita ambil scene yang tadi Superman ya, Superman ngangkat pesawat. Itu tuh sama sekali tidak logis karena dua alasan. Pertama, lu ngangkat tumpuannya di mana? Orang itu di telik udara semua gitu. Lu kan terbang gitu. Lu tumpuannya kemana? Itu satu. Kedua, oke lah, anggap aja lu bisa ngeluarin force gitu. Lu bisa terbang, nabrakin dia with enough force dengan cukup gaya untuk ngangkat pesawat itu gitu ya. Tapi itu semua percuma kalau lu apply atau menerapkan gaya yang besar tadi itu cuma kedua telapak tangan lu, karena tekanan itu kan dirumuskan gaya dibagi luas permukaannya. Kalau misalkan luas permukaan lu cuma dua telapak tangan, tapi gaya lu segede orang gila sampai bisa angkat pesawat, lu nggak akan mungkin ngangkat pesawat itu karena tangan lu bakal nembus doang kayak peluru nembus badan manusia. Jadi ultimately lu nggak akan bisa ngelakuin hal seperti ngangkat pesawat. Udah nggak mungkin aja. Lu mau sekuat apapun nggak mungkin karena luas permukaan yang lu pakai itu terlalu kecil, jadi tekanannya terlalu besar sampai badan pesawatnya hancur duluan sebelum lu bisa angkat. Ngerti gak sih? Gampangnya mah begitulah. Intinya mah tidak logis lah scene-scene kayak gitu. Jadi The Boys ini cocok banget ya untuk lu pada mungkin yang bercita-cita menjadi penulis, yang ingin menulis cerita yang model-model begini ya. Cocok banget buat referensi menurut gua, buat referensi-referensi, karena ini a fresh bread lah on superhero genre kalau kata gua. Terus ini mulai karakter dive ya. Personally karakter-karakter yang unik dan beda gitu menurut gua adalah si Homelander-nya ini sih sebagai sosok antagonis utamanya gitu ya. Karena dia itu nggak jelas gitu. Maksud gue nggak jelas gini. Gue jadi ingat intronya Powerpuff Girl, dan lu tau nggak intronya Powerpuff si Homelander itu kalau dianalogiin kayak intronya Powerpuff Girl, si writernya tuh kayak bikinnya gini gitu ya. Oke, kita kasih good looks, kita kasih kekuatannya Superman, terus kita kasih kostum yang keren yang basically kritik akan betapa klise dan pencitraannya kostumnya Homelander. Tapi pas diaduk, yang ditumpahin sama si writernya itu bukan Chemical X, tapi literally semua mental issues yang bisa dipikirkan manusia, yang ada dialami manusia, tumpahin ya semua ke Homelander. Ini to name a few ya, beberapa mental issues yang udah jelas kelihatan banget ya. Pertama, narcissistic, udah jelas gitu ya. Terus anger issues, control freak, high functioning sociopath. Terus basically the tendency to kill for sport, itu juga jelas gitu. Terus yang terakhir, mother issues to a disturbing extent, mean like literally like kayak rada jijik ya. Dan oleh karena itu dia itu nggak jelas, dalam artian susah banget lah memprediksi si Homelander ini bakal ngelakuin apa selanjutnya. Karena kalau kata gua, si Homelandernya pun nggak tahu dia abis ini mau ngapain gitu. Saking banyaknya mental issues yang dia derita gitu ya. Jadi menarik lah untuk dilihat gitu si karakter Homelander ini. Psikologinya menarik banget. Karakter yang lain yang menurut gua unik itu si Huey Campbell sih. Karena si Huey Campbell ini diceritainnya dia seorang civilian gitu.
dia seorang warga sipil gitu. Dia nggak seperti anggota The Boys yang lain yang ex Special Forces, ex weapons dealer kayak Frenchie gitu. Bukan orang-orang yang heart of man gitu, bukan orang-orang yang sangar gitu. Dia orang biasa doang gitu yang dulu basically cuma salesman toko elektronik gitu ya. Dan oleh karena itu karakter development dia itu bener-bener ditunjukin bahwa development yang dia alamin itu not without sacrifice gitu. Dan kelihatan banget lah struggle dia gitu, mental breakdownnya ditunjukin, pokoknya struggle yang dia rasakan tuh ditunjukin banget gitu. Dan had to say brilliant performance sih dari Jack Quaid. Jadi karakter development dia dari seorang salesman elektronik sampai akhirnya bisa ngebunuh, alas ya udah mau spoiler lagi kan, udahlah ntar aja pas spoiler review ya kita bahas lebih lanjut gitu ya. Ya jadi segitu aja ya non spoiler review dari gua ya untuk serian The Boys ini ya. Share, like, dan subscribe kalau lu suka videonya. Dan don't forget to comment down below apa pendapat lu tentang serian The Boys ini kalau lu udah nonton. Dan as always bro, keep your head high, middle finger higher, and add a little something for peace.